Sebelum mulai videonya, silakan klik subscribe dulu untuk mendukung channel saya lebih berkembang lagi dan biar lebih semangat lagi bikin videonya. Terima kasih. Kali ini saya kedatangan motor Yamaha Frigo ya, Yamaha Matic, dengan kendala ban depannya mau dikasih ban dalam ya. Jadi ban depannya itu ban ring 12 setara atau seukuran dengan motor Honda Scoopy ya. Jadi ini mau dikasih ban dalam karena katanya sering bocor. Langsung saja kita eksekusi ya. Karena ban ini menggunakan pelek lebar dan bannya pun lebar, saya menggunakan alat press untuk membuka atau melepaskan bagian samping-sampingnya biar terlepas dari velgnya ya. Saya siapkan dulu alat pressnya ya. Saya tempatkan alat pressnya ke ban bagian samping yang menempel pada bagian velg ya. Terus saya putar searah jarum jam sampai bannya terlepas atau sampai salah satu ban yang kita press itu bisa ada celah sedikit ya. Kalau misalkan kita cukil secara manual, biasanya kita butuh tenaga ekstra dan hasilnya juga bisa bikin lecet di bagian velg. Nah, setelah terbuka kita longgarkan saja, kemudian kita lepaskan bagian alat pressnya. Oke, setelah ada terbuka sedikit, kita tekan-tekan saja ya, bisa terbuka kalau sudah ada atau sudah terbuka sedikit. Oke, yang sebelah sudah terbuka ya, yang satunya kita lakukan hal yang sama juga ya, kita press juga yang satunya. Oke, saya paskan dulu dengan alat pressnya ya, jangan sampai miring. Oke, kemudian saya putar-putar searah jarum jam sampai seperti yang tadi ya, sampai bagian dari ban luarnya itu terlepas dari velg. Nah, kalau belum terlepas, nah saya cupit-cupit sedikit ya. Nah, perlu bantuan cupit sedikit, kita tekan ya. Ini untuk ukuran ban dalamnya juga lebih besar ya, jadi ukuran ring 12 per 300. Oke, setelah terbuka keseluruhannya, kanan kirinya sudah buka, kita tekan-tekan dulu menggunakan tangan ya, kemudian kita lanjut, kita cukit ya. Saya di sini cukit menggunakan atau dilapisi dengan alat, bukan alat sih, jadi saya pakai botol bekas oli ya, yang saya potong-potong, kemudian saya selapkan ke bagian yang akan saya cukit ya. Jadi bibir-bibir velgnya itu saya selapkan kemasan bekas oli ya, yang saya sudah potong-potong supaya terhindar dari lecet ya. Itu salah satu trik untuk menghindari lecet pada saat ban dicukit pakai cukitan manual ya. Karena saya belum punya alat tire changernya ya, jadi saya menggunakan cukit manual dulu. Yang penting kerjaannya rapi dan tidak asal-asalan ya. Ini saya sudah sediakan ya, itu yang saya pegang itu bekas kemasan oli, terus saya potong-potong ya, untuk menghindari gesekan atau lecet-lecet pada bagian velg ya. Pokoknya ketika cukit saya masukkan kemasan atau bekas kemasan oli itu juga saya masukkan ya, jadi si velg terhindar dari kerusakan atau lecet-lecet ya. Terus seperti itu ya, sampai keseluruhan bagian bannya terbuka. Perlu hati-hati karena biasanya untuk ban biasa
5 sampai 6 menit juga selesai ya, tapi karena ini saya berhati-hati jadi tidak terburu-buru ya, supaya konsumennya tidak komplain seperti itu ya. Oke, setelah terlepas semua, saya lepaskan dulu bagian baut atau as roda depannya ya. Saya longgarkan dulu atau sekalian saya lepaskan dengan kunci sok nomor 17 ya, atau nomor 14 ini. Kemudian saya longgarkan. Ini saya memasukkan ban dalamnya tanpa saya melepaskan velgnya ya, tapi caranya saya dorong dulu bagian as roda depannya itu, tapi saya tarik tidak sampai terlepas ya, cukup setengahnya aja sampai ada rongga untuk memasukkan ban dalam seperti ini. Ini saya tarik tapi tidak seutuhnya saya tarik ya. Nah, ini saya coba tarik asnya tuh, tarik tapi setengah saja ya. Nah, tidak kelihatan kan, itu ada rongga sedikit untuk memasukkan bagian ban dalamnya. Ini ban dalamnya saya masukkan, kemudian bosnya saya pasangkan lagi ya. Tuh bosnya ya, untuk memasukkan as roda depannya ya. Setelah ban dalam masuk, asnya saya masukkan lagi. Nah, asnya masukkan lagi. Nah, cara simpel tanpa harus kita melepas roda bagian depan ya. Oke, setelah itu saya pasang lagi baut as roda depannya ya. Saya pasang lagi, saya sekalian kencangkan lagi ya. Nanti saya kencangkan dulu bagian as roda depannya. Sebelah kiri saya tahan, yang sebelah kanannya saya putar ya. Ini sampai benar-benar kencang ya. Nah, setelah rodanya sudah terpasang kembali, itu saya pisahkan dulu. Oke, setelah itu lanjut kita pindahkan bagian ban dalamnya ke bagian sebelah kanan ya, atau ke bagian yang tadi ban luarnya terbuka. Kita selapkan saja sama seperti kita memasukkan atau memindahkan ban dalam seperti Honda Beat seperti itu ya. Oke, setelah berada di bagian sebelah kanan, langsung saja kita masukkan bagian ban dalamnya ke roda depan. Kita cari dulu atau kita masukkan dulu ke bagian lubang dopnya ya. Oke, setelah kita masukkan lubang dopnya, kemudian saya pasangkan mur 12 yang ada di dop ya. Saya kencangkan supaya si dop tidak ikut keluar lagi ya. Oke, setelah itu saya memasukkan keseluruhan bagian ban dalamnya. Setelah keseluruhan bagian ban dalam sudah dimasukkan, lanjut kita cukit ya dengan menggunakan satu cukitan sambil kita tahan bagian bannya supaya tidak keluar lagi ya.
Hati-hati juga bagian ban dalamnya jangan sampai tercukit. Satu cukitan sambil kita tekan-tekan ya bagian atasnya nanti. Oke, satu cukitan. Nah, seperti ini sambil kita putar juga. Nah, satu cukitan sambil atasnya kita tekan-tekan supaya tidak menempel pada bagian velg ya. Jadi seperti ini terus, satu cukitan sambil kita tekan-tekankan. Karena ini velg lebar, lebih susah dibandingkan velg yang ukuran atau ring 14 ya. Oke, setelah keseluruhan bagian bannya masuk, oke ini yang terakhir, sampai keseluruhan bagiannya masuk ya. Nah, setelah masuk kita tekan-tekan dulu supaya benar-benar masuk ya. Oke, lanjut kita ke proses pemompaan kembali ya. Kita kencangkan dulu bagian dopnya, kemudian kita pompa. Setelah dipompa prosesnya sudah selesai ya. Nah, ini salah satu trik memasukkan ban dalam untuk Yamaha Virgo tanpa harus melepas roda depan, dan untuk menghindari velg sudah saya kasih tahu triknya yang tadi ya. Terima kasih yang sudah menyaksikan, jangan lupa klik like dan subscribe-nya.